Allah memang menciptakan tempat untuk tinggal manusia ini bumi. Makanya walaupun Cina, Amerika berlomba-lomba mencari alternatif kehidupan di planet lain, planet Mars, tak mungkin. Bumi yang disiapkan oleh Allah untuk manusia. Manusia itu hidup bernapas dengan paru-paru membutuhkan oksigen. Apa rumus fisikanya? O2 gratis. Itu di bumi adanya. Karena yang disiapkan oleh Allah adalah bumi. Pada radius tertentu itu ruang hampa udara. Itulah sebabnya para astronot kalau mau melakukan perjalanan ruang angkasa mesti membawa tabung udara. Kalau enggak makin tinggi makin sesak napas. Akhirnya enggak bisa bernapas. Jadi Bapak Ibu, azab Allah itu dimulai sejak di dunia ini. Inilah salah satu bentuknya. Ya. Nah, yaitu sesak dan sempit hatinya dengan Islam. Akhirnya suka cemooh Islam, suka ngejek-ngejek Islam. Dan simbol-simbolnya, ngejek pesantren, ngejek ulama, ngejek ustadz, ya segala macam itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita ulang kaji kita tentang salah satu hakikat Ramadan, yaitu sebagai bulan pensucian jiwa. Supaya kita betul-betul mentarhib Ramadan itu. Tarhib itu artinya menyambut dengan gembira, dengan senang. Ya. Bapak berbahagia, manusia itu akan memperlakukan sesuatu, menyambutnya atau tidak tergantung dari persepsinya terhadap hakikat sesuatu itu. Sebagai contoh, kalau di depan rumah Bapak dan Ibu ada sebatang pohon, bagaimana Bapak Ibu memperlakukannya? Tentu tergantung dari apa persepsi Bapak Ibu terhadap pohon itu. Jika Bapak Ibu menganggapnya itu pohon yang bermanfaat, bagus untuk pemandangan, untuk kesehatan, bahkan bernilai ekonomis. Kalau berbuah, dipetik, dijual mahal harganya, nah tentu Bapak Ibu akan memperlakukannya dengan baik, merawatnya, memupuknya, menyiramnya, memagarnya. Sebaliknya kalau Bapak Ibu mempersepsi ini pohon berbahaya, merusak pemandangan, hanya mendatangkan sampah saja, berbahaya bagi kesehatan, tentu Bapak segera akan memusnahkannya, menebangnya, kalau perlu membongkar sampai ke akar-akarnya. Jadi begitulah manusia, dia akan memperlakukan sesuatu tergantung dari persepsinya terhadap hakikat sesuatu itu. Nah, begitu pula lah bagaimana manusia memperlakukan Ramadan. Bagaimana seseorang berbuat di bulan Ramadan tergantung dari persepsinya akan hakikat Ramadan. Ada orang mempersepsi Ramadan itu bulan yang tidak menyenangkan. Kenapa tak bisa merokok di siang hari, tidak bisa ngopi di siang hari, tidak bisa angkat lontong di siang hari, tidak. Nah, maka dia la yurahib. Dia tentu tidak akan mentarhib, tidak akan menyambut Ramadan dengan senang hati. Ada juga orang yang mentarhib Ramadan karena dia mempersepsi Ramadan itu bulan piti masuk, atau karena dia mempersepsi Ramadan itu bulan makanan, segala macam jenis kue kenangannya waktu kecil muncul di bulan Ramadan. Senangnya karena itu. Bapak berbahagia, nah sebagai seorang mukmin, ya, kita
mempersepsi Ramadan, salah satunya adalah sebagai bulan pembersihan hati, pensucian jiwa. Karena itu kita akan mentarhib, akan menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan gembira. Sebab dalam agama kita kesucian jiwa, kebersihan hati itu perkara yang sangat penting, yang sangat urgen. Allah berfirman, وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Jangan kalian mencercabu, kata Allah, ketika dibangkitkan. Pada hari itu anak dan harta tidak lagi akan memberikan manfaat secara langsung. Siapa yang sukses, yang selamat pada hari itu? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, jiwa yang suci. Jadi kebersihan hati, kesucian jiwa ini adalah modal untuk sukses ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surah untuk menyampaikan pesan keberuntungan orang yang mensucikan jiwanya dan kerugian orang yang mengotori jiwanya, itu bersumpah berulang-ulang, ya. Para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim kalau memakai uslub qasam itu gaya bahasa bersumpah, berarti ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu Quran praktis, ya, yang perlu dipelajari karena kita baca Quran tiap hari. Mungkin tiap hari bertemu dengan uslub qasam ini. Ya. Nah, kalau bertemu dengan sumpah dalam Quran, maka ayat itu kita baca berulang-ulang, kita tadabburi supaya kita mengerti apa pesannya. Karena sekali lagi kalau ada sumpah, ada pesan penting. Umpamanya ayat-ayat pendek Allah untuk menyampaikan pesan, manusia itu pada dasarnya kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak suka nasihat dengan kebenaran dan kesabaran, itu rugi. Untuk menyampaikan itu Allah bersumpah dulu, wal asri. Itu dia. Waw itu waw sumpah. Kalau bertemu waw, tengok artinya demi. Itu berarti sumpah. Karena yang banyak dipakai itu waw qasam namanya. Kata setelahnya berbaris di bawah, wal asri, demi masa. Apa pesannya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Yang tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak berbahagia, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beberapa lama wahyu tidak turun kepadanya, diketahui oleh kafir Quraisy. Mereka kemudian membuli Nabi. Tuh, tengok Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya, sudah dibiarkan sama Tuhannya. Maka Allah menyampaikan pesan. Terlebih dahulu bersumpah 2 kali. Wadduha wal laili iza saja. 2 kali sumpahnya. Demi waktu duha dan demi malam manakala genap bulan. Apa pesannya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu. Nah, untuk menyampaikan pesan ini Allah bersumpah 2 kali. Bapak yang berbahagia, dalam Al-Quran ada satu surah di juz 30 itu. Di surah itu Allah bersumpah berurut-urut sebanyak 11 kali ya, atau berturut-turut ya. Kalau berurut-urut itu kusuk ya, berturut-turut. Sebanyak 11 kali. Yaitu surah Asy-Syams, surah matahari. Itu 11 kali sumpahnya itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 11 kali sumpahnya. Berarti ada pesan sangat penting, maha penting, urgen. Nah, ternyata pesannya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Masya Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyampaikan pesan ini Allah bersumpah dulu 11 kali. Begitu cara mentadaburi Quran. Perlu kita pelajari ya. Ilmu-ilmu Al-Quran praktis, diantaranya mempelajari uslub-uslub Al-Quran ya. Ada uslub amsal, ada uslub jadal, ada uslub qasam, uslub sumpah ini. Bapak yang berbahagia, nah dalam Quran itu sering juga ada kata-kata qalb, jamaknya qulub, artinya biasanya kita terjemahkan hati ya. Sebenarnya yang lebih tepat itu jantung. Karena kalau hati itu bahasa Arabnya kabid atau kibdah. Di Mesir itu ada shawarma. Shawarma itu roti panjang. Itu salah satu jenisnya shawarma kibdah. Isinya hati ayam. Jadi qalbun itu sebenarnya lebih tepat jantung. Karena yang berdebar itu kan jantung. Yang bergetar itu jantung. Kemudian nafs, jamaknya anfus atau nufus, kata Imam Al-Ghazali kadang-kadang dipakai dengan makna yang sama. Bapak bahagia, kenapa sangat penting pembersihan hati, pensucian jiwa itu? Nah, Syekh Sa'di dalam tafsirnya, nama tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan. Ketika beliau menafsirkan firman Allah yang terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah zalika hudallah. Allah yang menurunkan Al-Quran ini disebut sebagai ahsanal hadis ya, perkataan terbaik. Mutasyabiha. Mutasyabih artinya serupa. Maksudnya apa? Bapak Ibu yang mulia, ayat Al-Quran itu berbicara tentang apa saja. Apakah tentang kisah
tentang hukum dan lain segala macamnya, itu kemudian sama-sama indahnya. Lagi oleh orang yang mengerti nahwu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi', itu terasa betul bagi mereka keindahan Al-Qur'an. Apa saja ayat Al-Qur'an itu disebut dengan mutasyabih. Kemudian masani. Masani itu artinya berulang-ulang. Maksudnya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Dalam Al-Quran banyak hal yang berulang-ulang. Yang pertama cerita, kisah. Itu kisah umat Nabi Musa, Fir'aun dan umatnya banyak dalam Quran berulang-ulang. Apalagi kisah orang-orang munafik banyak dalam Quran berulang-ulang. Kisah Nabi Adam dan Iblis banyak dalam Quran berulang-ulang. Apalagi yang berulang-ulang? Hukum-hukum, hikmah-hikmah dan seterusnya. Nah, kata beliau, kenapa kok dalam Quran itu banyak hal yang diulang-ulang? Karena ya, hati manusia itu ibarat lahan yang menjadi tempat tumbuhnya segala macam pohon kebaikan. Maka supaya subur perlu disiram berulang-ulang. Makna-makna Quran itu dia menjadi siraman bagi lahan hati kita. Maka kalau kita baca Quran secara kronologis, secara berurut, mulai dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Anfal dan seterusnya sampai An-Nas, maka kita akan bertemu hal yang berulang-ulang. Ya, kalau kita baca dengan penghayatan, dengan penghayatan tabur, itu kemudian akan sangat berfungsi untuk menyirami supaya subur lahan hati kita. Apa saja ya hal-hal yang tempat tumbuhnya adalah di hati atau yang bersemayan di hati. Yang pertama hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk di mana? Di hati. Itulah dia cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yahdillah linurihi may yasha. Allah menunjukkan hambanya yang dikehendakinya dengan cahayanya itu. Bapak yang berbahagia, maka jika lahan hati seseorang subur, nampaklah ya, atau berpengaruhlah tumbuh dan berkembangnya cahaya yang telah dititipkan Allah ke hati orang itu. Tapi kalau kotor, hati itu tidak. Bapak berbahagia, apa ciri-ciri hidayah Allah itu tumbuh dan berkembang dengan baik di hati seseorang? Ada isyaratnya di dalam surah Al-An'am ayat 125. Di dalam surah Al-An'am 125 dan surah Az-Zumar ayat 22. Apa bunyinya? Al-An'am 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, untuk dimasukkan ke dalam hatinya nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dada orang itu menerima Islam. Lapang pikirannya, akalnya, dadanya, senang hatinya dengan Islam. Makin dipelajari Islam semakin terasa indah. Semakin terasa Islam itu ajaran yang paling cocok dengan manusia. Ajaran yang memanusiawikan manusia. Ya, senang dia dengan perintah-perintah Allah, senang dengan larangan-larangan. Orang seperti itu biasanya akan punya ghirah, semangat mempelajari Islam, mengamalkannya dan mendakwahkan serta memperjuangkannya. Lapang dadanya dengan Islam. Nah, apa yang bahagia sebaliknya,
Apa ciri-ciri orang yang disesatkan oleh Allah? Masih sambungan ayat tadi. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dan siapa yang dikehendaki Allah untuk disesatkan? Kok untuk disesatkan? Padahal kan Allah punya janji, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak pernah zalim dengan hambanya. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah menyesatkan manusia itu tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Orang yang datang kepadanya ajakan kepada tauhid, kepada Quran, kepada iman, tapi dia menolaknya dengan sombong. Itulah dia penghalang seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau diajak orang pada kebaikan, ya jangan dibanggakan garam dan umur ya. Pajak kete. Awak lah bagoni-goni makan garamnya. Kan ada kadang-kadang gitu Pak ya. Jangan tengok status sosialnya, jangan tengok ekonominya, jangan tengok pendidikannya, jangan tengok warna kulitnya, jangan tengok umurnya, jangan tengok suku bangsanya. Karena Allah kadang-kadang menyampaikan apa? Ya, jalan Allah memberi petunjuk kepada orang itu macam-macam. Ya. Nah, seperti umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan kenapa kok dihukum ya, dengan banjir yang dahsyat itu. Ada ceritanya dalam surah Nuh itu. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, siang malam aku dakwai mereka makin menjauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, kata Nabi Nuh, setiap aku seru mereka, aku dakwai mereka, aku ajak mereka menolaknya. Bagaimana caranya? Mereka tutup telinganya dengan jari-jarinya. Mereka tutup matanya dengan kainnya. Lebih dari itu, wastakbaru istikbara, mereka menyombongkan diri setinggi-tingginya. Ya, mereka sombong. Mereka merasa hidup ya di luar ajaran Islam itu lebih enak, lebih bebas, lebih merdeka, lebih bisa maju dan seterusnya. Nah, ini penghalang orang mendapatkan hidayah. Bahkan dihukum oleh Allah disesatkan. Nah, gitu deh. Apa ciri-cirinya? Yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dijadikan oleh Allah dadanya sesak dan sempit dengan Islam. Ngapa pula pakai jilbab-jilbab? Ngapa pula pakai zakat-zakat? Ngapa pula pakai haji-haji, pakai umroh-umroh? Ngapa pula 5 waktu ke masjid? Enak. Masya Allah. Ada orang seperti itu. Disebut ekonomi Islam, sempit dadanya. Disebut politik Islam, sempit dadanya. Enak. Na'udzubillah. Berbahagia. Ini lagi satu uslub Al-Quran. Tadi uslub qasam, sumpah. Sekarang uslub amsal, ya, masal. Ada dalam Quran itu Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Karena ada pesan penting tapi bersifat abstrak. Abstrak itu tidak terjangkau oleh panca indera. Maka Allah banyak membuat perumpamaan dalam Quran. Nah, salah satunya pada ayat ini. Ciri-ciri ayat yang berisi perumpamaan itu ada kata-kata ka'anna, ka'annama, masalu, kamasali. Nah, seperti itu. Artinya seperti, seolah-olah, laksana, kan begitu kan, tasbih. Orang kalau disesatkan oleh Allah, sesat dan sempit dadanya dengan Islam, ka'annama, seolah-olah yas'adu fis sama. Orang itu mendaki ke langit.
Masya Allah, ayat ini mengandung isyarat ilmu pengetahuan, yaitu tentang astronomi. Allah memang menciptakan tempat untuk tinggal manusia ini bumi. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bumi yang disiapkan oleh Allah untuk manusia. Manusia itu hidup bernapas dengan paru-paru membutuhkan oksigen. Apa rumus fisikanya? O2 gratis. Itu di bumi adanya. Makanya walaupun Cina, Amerika berlomba-lomba mencari alternatif kehidupan di planet lain, planet Mars, ya. Tak mungkin. Kalau mungkin pasti high cost, ya. Pasti ya bisa hidup sehari 2 hari tapi harganya sangat mahal, ya. Karena yang disiapkan oleh Allah adalah bumi, planet yang bernama bumi ini. Nah, untuk bernapas manusia perlu oksigen, maka lapisan ozon atmosfer, ya, atmosfer ini mengandung oksigen. Gratis diberikan oleh Allah. Makin tinggi, makin tipis. Pada radius tertentu itu ruang hampa udara. Itulah sebabnya para astronot kalau mau melakukan perjalanan ruang angkasa mesti membawa tabung udara. Kalau enggak, makin tinggi makin sesak napas. Akhirnya enggak bisa bernapas. Bayangkan buat bahagia, ya. Ada orang yang seperti itu. Sesak napasnya dengan Islam ini. Sekarang nengok orang soleh aja dia muak, ya. Nampak anak tetangganya berjilbab, dia yang sesak napasnya. Ini ninja dari Jepang katanya. Nampak anak bujang orang bajangguit ialah bentuk kambing puluh bajaru katanya. Ada orang seperti itu, Pak. Muak aja dia dengan Islam itu, enggak? Nauzubillah. Dan jika itu yang terjadi, ini ujung ayat. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah mengazab orang karena tak mau beriman. Jadi Bapak Ibu, azab Allah itu dimulai sejak di dunia ini. Inilah salah satu bentuknya. Ya, yaitu sesak dan sempit hatinya dengan Islam. Akhirnya suka cemooh Islam, suka ngejek-ngejek Islam. Dan simbol-simbolnya, ngejek pesantren, ngejek ulama, ngejek ustadz, ya segala macam itu. Jadi bahagia di mana bersemayannya hidayah Allah di hati seseorang. Maka kalau hati itu bersih, dia tumbuh subur. Ciri-cirinya orang itu makin nyaman dengan Islam, makin punya semangat berislam. Seperti itu. Kalau hati orang itu kotor, tak mungkin berkembang dan tumbuh. Itulah makin sempit dadanya dengan Islam. Kemudian di surah Az-Zumar ayat 22 juga ada isyaratnya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Nyambung betul dengan Al-An'am 125 tadi. Kalau 125 kan yashrah sadrahu lil Islam, kemudian Az-Zumar 22 ini afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dilapangkan oleh Allah dadanya dengan Islam, fahuwa ala nurim min rabbih. Apa ciri-cirinya? Orang itu terus menerus berada di atas cahaya. Apa maksud berada di atas cahaya itu? Cahaya di hati. Ya, yang menyebabkan hati orang itu berfungsi. Mata hati orang itu berfungsi disebut dengan basirah. Apa akibatnya?
dengan terang hatinya itu bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, ya, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sehingga dia kemudian mampu menghindari yang tidak baik dan seterusnya. Itu ciri orang berada di atas cahaya itu. Ya, berfungsi basirahnya. Kalau tidak ada cahaya, maka orang akan mengalami kebutaan. Buta dalam agama kita yang berbahaya itu bukan buta mata. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ada orang matanya bisa membedakan mana aqua, mana tua. Hatinya yang bisa membedakan, dua-duanya diminumnya. Matanya bisa membedakan mana bodrek, mana ekstasi. Hatinya nggak bisa membedakan, dua-duanya ditelannya. Matanya bisa membedakan ini tepung, ini sabu-sabu, tapi dua-duanya dihisapnya. Matanya bisa membedakan ini gaji pokok, ini tunjangan, ini lamsam, ini duit rakyat. Tapi dua-duanya diambilnya. Matanya bisa membedakan ini istri saya, ini istri orang. Tapi dipakainya dua-duanya. Itu orang buta. Kenapa? Tidak ada cahaya di hatinya. Ya, ini buta yang berbahaya. Dan ini yang banyak. Orang yang buta mata kepalanya itu tak banyak. Mungkin dalam 1000 hanya ada berapa orang. Tapi na'udzubillah yang banyak itu buta hati. Beban bagi apalagi yang tempat bersemayam ada di hati? Iman. Iman itu berada di hati. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dahulu masa Rasulullah ada orang-orang Arab Badui, ya, orang pelosok lah bahasa kita. Biasanya polos, cenderung kasar. Datang sama Nabi, ya Muhammad amanna, wahai Muhammad kami sudah beriman. Nabi kan tak tahu isi hati seseorang. Maka Allah ajari Nabi kita cara menjawabnya. Qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui itu berkata kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad belum beriman kalian. Walakin qulu aslamna, katakan saya kami sudah Islam. Mungkin sudah bersyahadat. Apa sebab? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk, belum merasuk, belum bersemayam di hati. Iman di mana bersemayamnya? Di hati. Maka kalau hati itu lahan yang subur, disirami, dipupuk, tumbuh dan berkembanglah iman itu. Tapi kalau hati itu kotor, tersendat pertumbuhan iman itu, bahkan dia bisa redup. Apa ciri-cirinya iman itu bagus, berkualitas, tumbuh dan berkembang dengan baik? Banyak ciri-cirinya, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, pasti akan merasakan manisnya iman, rasa iman orang kalau betul-betul ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, Muhammad sebagai rasulnya. Kata Imam Nawawi, yang disebut dengan ta'amul iman itu adalah istilzazut ta'at, yaitu kelezatan yang dirasakan ketika melakukan ketaatan. Bisa lezat, khusyuk, nyaman ketika sholat, ketika zikir, ketika baca Quran, ketika berada di rumah Allah. Itu ciri-ciri iman itu bagus, berkualitas. Ya, nah, berarti kalau menurun kualitas iman, itu udah susah khusyuk, tak nyaman kita zikir. Nauzubillah ya. Apalagi berbagai iman itu ketika berkualitas,
Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum may ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat orang bolak-balik ke masjid, nah itu saksikan orang itu beriman. Senang datangi masjid untuk ibadah, untuk kajian dan seterusnya. Ya, maka kalau terganggu kualitas iman itu karena banyaknya dosa, malas ke masjid. Apalagi yang tempat bersemayamnya adalah iman, takwa. Takwa itu tempat bersemayamnya di iman. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu tanda adanya takwa yang tumbuh di hati orang itu. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadri. Takwa itu di sini. Nabi beri isyarat ke dadanya. Apa yang bahagia, takwa itu secara bahasa akar katanya adalah waqa yaqi wiqayah. Waqa itu artinya menjaga, memelihara. Lalu ya dirubah dalam ilmu sharaf ke bab iftial, ittaqa yattaqi tuqa atau taqwa. Itu secara bahasa artinya terpelihara, terjaga. Maka isim fa'ilnya muttaqin, jamaknya muttaqun. Orang yang bertakwa secara bahasa artinya adalah orang yang dirinya terpelihara atau terjaga. Takwa itu bersemayam di hati. Kalau hati seseorang ibarat lahan yang subur, bersih, terus-menerus disirami dan dipupuk, takwa itu akan muncul ciri-cirinya. Orang itu makin terpelihara. Anggota tubuhnya makin terjaga dari maksiat. Kalau hati kotor dibiarin, menurunlah kualitas takwa itu. Anggota tubuh mudah bermaksiat, tidak terpelihara dari maksiat dan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takut kepada Allah itu munculnya di hati. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Belumkah juga datang masanya bagi orang yang beriman untuk takut, khusyuk hatinya mengingat Allah, untuk khusyuk hatinya berinteraksi dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Makin bersih hati seseorang, makin takut pada Allah, makin khusyuk kepada Allah, makin bisa khusyuk ketika membaca Al-Quran. Makin kotor hati seseorang, makin hilang takutnya kepada Allah, makin tak bisa khusyuk dalam sholat, dalam ibadah, dalam zikir seperti itu. Ya, nah itulah berbahagia pohon-pohon kebajikan, semuanya ternyata tempat tumbuhnya di lahan hati jiwa. Itu ternyata kenapa membersihkan hati itu sangat penting. Bahkan bagi lu kemudian apa hubungannya dengan Ramadan? Kenapa Ramadan ini adalah sebaik-baik lorong waktu melakukan tazkiyatun nufus? Karena di siang hari dan di malam harinya itu Allah sediakan sarana untuk pensucian jiwa. Di siang hari kita berpuasa. Puasa secara bahasa artinya imsak, menahan diri. Min al-muftirat, dari hal yang membatalkan puasa. Tapi ternyata berbahagia, menahan yang dikehendaki itu bukan hanya sekedar menahan makan, minum, merokok, ngopi, dan berhubungan intim di siang hari. Bukan hanya itu saja. Ya, itulah sebabnya ada hadis, kadang orang salah pengertian. Tak boleh berbekam selama bulan Ramadan. Boleh apa Bu bekam? Berbekam membatalkan puasa apa tidak? Tidak. Tapi ada hadis. Ya.
aftara al-hajim wal mahjum ya. Telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Ada hadis seperti itu. Ternyata ya bukan berbekamnya yang membuat orang itu batal puasanya. Jadi Nabi lewat, ada orang yang sedang berbekam. Nah, sedang berbekam itu mereka menggunjing, memfitnah. Ya, itunya. Nah, kata Nabi, nah, orang berduko lah berbuko kata Nabi ya. Ya, karena mereka menggunjing segala macam lah ketika berbekam itu. Nah, makanya Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa. Yang dapatkan hanya lapar dan haus. Man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan sumpah palsu, salah satu dosa itu sumpah palsu, dan berperilaku kamuflatif ya, sini lain sana lain lagi, maka Allah tidak butuh orang itu berpayah-payah meninggalkan makan dan minumnya. Nauzubillah ya. Maka puasa itu kalau dia benar dan berkualitas, diisyaratkan oleh Nabi dia akan menjadi wija, as-saumu wija. Wija itu artinya apa? Benteng. Benteng hati, benteng jiwa. Dari apa? Dari masuknya bintik-bintik hitam akibat maksiat. Karena kata Nabi, setiap orang bermaksiat nukitat fihi nuktatun sauda, muncul bintik hitam di hati. Itulah yang menunjukkan hati kotor itu, banyak bintik hitamnya. Nah, maka puasa itu kalau benar dan berkualitas, si shaim menahan matanya dari maksiat, menahan telinganya dari maksiat, menahan lisannya dari maksiat, menahan hidungnya dari maksiat, menahan tangannya dari maksiat, menahan kulitnya dari maksiat, ya, menahan kelaminnya dari maksiat, menahan kakinya dari maksiat. Inilah puasa yang akan berefek kepada pembersihan hati, pensucian jiwa. Masya Allah. Itu di siang harinya. Di malam hari kita melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sebagian ulama mengatakan itu sholat malam. Nah, sholat malam itu juga ada standar kuantitas dan standar kualitasnya. Standar kuantitasnya bukan pada jumlah rakaatnya. Silakan mau 8, mau 20, bahkan dulu ada salafus saleh yang salat tarawih itu 36 rakaat. Ya. Apa standar kuantitasnya? Yusamma qiyamul lail lituli qiyamihi. Disebut qiyamul lail karena lama tegaknya. Lama tegaknya. Maka heran pula ada sholat 23 rakaat cuman 7 menit, 17 menit atau 7 menit. Padahal tumak ninah itu bukan hanya untuk sholat wajib, sholat sunat juga tumak ninah. Tapi yang sangat penting juga adalah standar kualitas. Diisyaratkan oleh Allah di dalam surah Al-Muzammil. Ya, apa bunyi ayatnya? Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah salat yang dilakukan di malam hari itu sangat dahsyat pengaruhnya pada hati, menancap di hati. Apa yang dibaca atau yang kita dengar dari imam itu mempengaruhi jiwa. Salat yang lama tegaknya, khusyuk, menghayati, itu dia. Salat seperti itu sangat efektif mengikis karat-karat yang di hati
memupuk dan menguatkan hati. Salat malam itu menguatkan hati, membersihkan jiwa. Ya, nah itu. Makanya saya sering berpesan terutama kepada pengurus-pengurus masjid, ayo kita ansur-ansur membawa jamaah untuk sholat malam dengan yang lebih berkualitas. Ya, nah, imamnya yang fasih, kalau perlu yang hafiz, enak. Suasananya tenang. Kalau kurang AC-nya tambah AC-nya. Hal-hal yang mempengaruhi kekhusyuan kita. Ya, Bapak berbahagia. Kalau selama sebulan penuh di siang hari seseorang berpuasa dengan puasa yang berkualitas, puasa yang memproteksi hati dan jiwanya dari bintik hitam, sebulan penuh setiap malam sholat malam dengan sholat malam yang berkualitas, khusyuk, menghayati. Tambah ibadah lainnya, tadarus Al-Quran, sholawat, zikir, Masya Allah. Pastilah semakin ke ujung Ramadan itu terasa ada perubahan pada diri karena terjadi reparasi lahir batin. Secara lahir orang yang berpuasa kan ya Masya Allah lambung cukup istirahatnya enak, sel-sel berganti, maka masa terasa makin sehat, badan makin ringan kalau benar ya. Tapi kalau ketika berbuka semuanya ditelan, ketika sahur semuanya dimakan, diminum, tak terjadi reparasi lahir.